Itu waktu itu saya dengan partner pergi jalan ke depan. Saya tidak tahu juga sih tujuannya mau kemana, tapi ya cuman bilang jalan saja. Begitu. Jalan saja. Tapi puji Tuhan ketika saya dengan partner pergi, ada orang-orang yang selalu membantu kami. Dari bagian sini sampai bagian paha sini, semua ini sudah terkupas dari kulit, sudah melepuh, dan dia susah sekali mau berjalan. Nama saya Sinta Susanti Rohi dan partner saya Dea Menunutu. Kami misionaris angkatan 30. Puji Tuhan di tahun 2020 Tuhan mengizinkan kami mengikuti pelatihan misionaris di angkatan yang ke-30. Jadi pergumulan yang saya hadapi saat kami pergi ke mission field kami di Papua, Waropen, saya dan partner punya latar belakang yang berbeda. Jadi partner sudah terbiasa hidup di tempat yang sama juga, pedalaman. Tapi saya besar di kota dan terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Sampai di field itu kami di sana tidak ada listrik, tidak ada signal pun cuma pakai wifi untuk berkomunikasi, dan wifi-nya sangat mahal. Dan saya sangat bergumul dengan bagaimana hidup di sana, beradaptasi di sana. Dalam kasus pertama kali saya di Papua itu, dan saya harus tahu masak pakai kayu api, dan itu bergumul sekali buat saya. Saya tidak tahu, memang sama sekali tidak tahu memasak, dan memasak di api pula. Dan saat itu saya hanya lihat partner. Saya hanya lihat, habis itu makan. Partner yang bikin lain-lain. Baru tiba-tiba partner panggil saya untuk mari belajar masak pakai kayu api. Dan puji Tuhan, saat itu saya dapat pelajaran bahwa ternyata saya yang tidak tahu apa-apa ini bisa Tuhan pakai di sana, belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di sana. Dan juga pergumulan lain yaitu air. Di sana airnya sangat susah. Kami harus buat pakai galon yang 5 liter, baru ditancap di batang kelapa, dan dikasih sambung dengan selang sampai di rumah, dan isi air terus. Kalau tidak, ya tidak akan mengalir air ke rumah. Dan itu sangat sulit bagi kami, apalagi di tempat yang rawa-rawa. Di sana juga tempat yang rawa-rawa. Banyak sekali becek, dan beceknya bukan sampai di sini, tapi sampai di betis, sampai di lutut. Dan kami harus, kalau mau ambil kayu, mau ambil kayu buat masak, kami harus lewat becek-becek itu. Dan itu pengalaman yang luar biasa menurut saya, yang tidak terbiasa di tempat seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya ke sana karena Tuhan mau ajar saya untuk lebih mandiri, lebih tahu kondisi orang-orang yang ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang kurang sekali fasilitas seperti yang di kota. Jadi manfaat melayani bukan cuma buat orang. Ya, untuk saya sendiri terberkati sekali, dan itu skill sebenarnya yang saya dapat karena Tuhan ajak saya, Tuhan panggil saya keluar dari kota pergi ke tempat yang pedalaman, yang tidak pertama kali pergi ke tempat yang jauh dari orang tua dan tinggal sendiri dalam waktu yang lama. Nah, waktu itu saya dengan partner, karena mau dibilang kami ini masih muda, saya dengan partner masih muda, bahkan saya dengan partner ini perempuan. Tempat yang kami tinggal itu ada keluarga di sana yang Advent, tapi keluarga ini sudah jarang di sana, bisa dibilang jarang atau tidak pernah sih ke sana. Tapi waktu itu ketika saya dengan partner mau ibadah, seringkali pernah ya Part, satu kali itu cuman saya dengan partner.
Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu memang sangat luar biasa. Walaupun pertama kali hanya saya dengan partner, tapi ketika saya dengan partner, Tuhan izinkan untuk berbaur dengan masyarakat. Akhirnya banyak anak-anak muda, bahkan orang tua. Bahkan orang tua datang ibadah. Tapi waktu itu juga tetap kami bergumul, tapi Tuhan selalu menyertai karena rumah yang kami tinggal juga itu bisa dibilang ada jarak ya, ada jarak dari masyarakat yang lain. Dan di belakang rumah kami itu hutan baru kayak banyak ular di situ. Rawa-rawa, banyak ular. Baru kalau mau ke kamar mandi, karena kamar mandi itu di belakang, saya dengan partner harus baku bawa, kalau orang Manado bilang harus baku bawa ke sana kemari. Tapi puji Tuhannya waktu itu ada di kamar mandi itu, karena kamar mandinya saya dengan partner itu hanya cuma kain. Nah, hanya dipelek pakai dinding kain seperti itu. Hanya pakai kain. Tapi puji Tuhan waktu itu karena pas saya dengan partner, atau saya sudah kayak itu lalu Kang. Saya waktu itu masuk ke kamar mandi dan ada ular. Dibilang di sana ada ular kaki 4. Tapi saya baru pertama kali dengar itu ular kaki 4. Saya tidak percaya, tapi ketika saya sudah lihat dan ular itu sangat berbahaya katanya. Saya bilang kayaknya orang ini harus perbaiki ini orang ke kamar mandi. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan kami, Tuhan izinkan saya dengan partner untuk buat kamar mandi. Iya, pakai balok. Pakai papan. Papan. Dan puji Tuhan, Tuhan memampukan saya dengan partner walaupun kami perempuan dan jadi angkat kayu sendiri. Iya, angkat kayu sendiri, potong kayu itu pakai gergaji sendiri, paku sendiri. Tapi luar biasa, itulah berjalan dengan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan mampukan. Dan jalan yang di depan gereja. Oh iya, ada jalan yang di depan gereja itu kalau saya dengan partner mau ke gereja, becek, jadi tidak bisa. Akhirnya Tuhan mengizinkan kami untuk berpikir bahwa saya dengan partner harus buat kayu. Jadi waktu itu saya dengan partner pergi tebang kayu. Kayunya ya di tengah becek, di tengah rawa. Nah, di tempat becek, dan setelah sudah ditebang, waktu itu karena partner saya juga bergumul dengan pribadinya, ya kesehatan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan memampukan saya dengan partner sehingga ketika sudah ditebang, partner secara pribadi lebih rasa itu ketika mau angkat itu kayu. Pas angkat kayu, jadi kan beceknya itu sampai di lutut. Dan saya mau jalan saja saya tidak bisa, maksudnya kayak tidak setengah bisa mati mau angkat. lagi. Apalagi ini angkat kayu yang sampai besar sekali. Saya sampai mau menangis, baru bilang, saya sudah tidak mampu ini. Baru partner langsung bilang, nanti saya sudah. Jadi akhirnya karena memang saya sudah tidak mampu, jadi partner yang angkat kayunya. Pohonnya satu pohon itu soalnya. Baru besar, panjang lagi. Berat. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan. Dan waktu itu saya dengan partner berdoa, Tuhan, saya dengan partner mau buat jalan ke gereja supaya kalau ada masyarakat mau datang tidak siksa begitu. Kalau mau jalan ke gereja, dan puji Tuhan itu pun dapat dibuat dengan baik. Dan waktu itu karena saya dengan partner adakan kegiatan di sana. Jadi di dalam 1 minggu itu ada 2 kegiatan ya. Ada 2 kegiatan, satu ekumene ibadah ekumene, satu kerja bakti. Karena di sana parit itu atau parit lah. Parit itu harus diangkat lumpurnya. Karena kalau tidak seperti itu, air yang harus tidak akan mengalir dengan baik. Seperti itu. Dan akhirnya Tuhan izinkan kami lakukan itu. Awalnya sih saya dengan partner masih beberapa orang yang bantu saya dengan partner. Tapi puji Tuhan, semakin ke sini akhirnya Tuhan membawa ada orang tua. Bahkan dari setiap kegiatan itu, ending akhir dari kegiatan itu semua kami ada makan bersama. Nah, makan bersama ini saya dengan partner bergumul karena tidak ada biaya. Ada uang stipend, tapi itu memang
kasih makan banyak orang ini, dan saya dengan partner harus masak apa ini partner. Dan habis ini di dalam 1 minggu itu banyak sekali anak-anak di sana orang harus kasih makan. Dan puji Tuhan, setelah itu semua boleh berjalan dengan baik, ada lagi kegiatan satu yang orang buat, itu les anak-anak. Iya, ada les juga. Yang waktu les partner yang kasih les itu lalu. Nah, iya. Waktu itu partner kasih ada les bahasa Inggris. Padahal saya tidak punya latar belakang seorang guru. Ini kami berdua, terang dua kan cuman latar belakang bisa dibilang tamatan SMA, tapi entah kenapa hikmat dari mana yang Tuhan kasih, orang bisa ajar anak-anak di sana, dan puji Tuhan jadi berkat buat anak-anak di sana. Dari situ karena pertama kan saya berpikir juga ketika saya dengan partner, ketika waktu itu dipartnerkan, kira-kira apa maksud Tuhan. Dan puji Tuhan, kami di sana ketika sudah menjalani kehidupan, melakukan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, akhirnya saya mendapatkan pelajaran kenapa saya harus dipartnerkan dengan partner Dea, dan juga sebaliknya. Ada rencana Tuhan, dan ketika saya tidak mampu untuk berbicara ataupun membawakan bagian seperti di acara kegiatan-kegiatan Okumene, partner selalu membantu saya. Begitu pula saya dengan partner. Kalau partner saya tidak bisa angkat secara fisik, angkat yang berat, Tuhan mampukan saya juga untuk saling membantu. Jadi ketika kami melayani di sana sangat luar biasa. Walaupun sepertinya berjalan begitu mulus, tapi ada pergumulan juga. Ada pergumulan karena waktu itu saya dengan partner kehabisan beras. Saya dengan partner tidak tahu makan apa lagi, dan partner bilang, "Atau mari Jo orang cari berkat, jalan. Orang jalan keluar cari berkat." Itu waktu itu saya dengan partner pergi jalan ke depan. Saya tidak tahu juga sih tujuannya mau kemana, tapi ya cuman bilang jalan saja. Begitu. Jalan saja. Tapi puji Tuhan ketika saya dengan partner pergi, ada orang-orang yang selalu membantu kami di sana, sehingga saya dengan partner tidak pernah kelaparan. Ya bisa hidup sampai sekarang itu karena Tuhan sih, tidak pernah mati ya. Tidak mati tidak mati karena kelaparan saja. Lapar. Ya, ada lapar tapi tidak pernah kekurangan. Yang berlebihan begitu. Selalu ada pertolongan Tuhan. Jadi waktu itu ada lawatan yang bilang, kakak dong kesini dulu. Saya dengan partner, mari Jo. Akhirnya di sana ada dorang pas ada makan-makan, dan puji Tuhan dorang undang saya dengan partner makan, dan saya percaya bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan lewat orang-orang lain menolong saya secara pribadi dan juga partner, dan bisa berbaur lagi dengan mereka. Akhirnya ketika saya dengan partner waktu itu sudah membuat KKR. Membuat KKR, saya dan partner bingung sih mau bagaimana karena sudah mepet sekali waktunya. Karena sedikit tinggal beberapa minggu saya dengan partner harus pulang ke kampus. Dan saya dengan partner belum buat proposal. Bahkan jangankan jalankan proposal, buat saja belum. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya dengan partner buat waktu itu, dan ketika saya dengan partner jalankan proposal itu, waktu itu orang butuh dana 20 juta. 20 juta. Karena ada KKR, ada pemeriksaan kesehatan atau Health Expo. Kan biaya untuk ke Papua itu lebih mahal biayanya ya. Ongkir baru ongkir sudah mahal. Dan bergumul sekali karena barang-barang juga di sana semua tidak seperti di Manado. Sangat mahal, dua kali lipat ya harganya. Jadi kami butuh biaya yang 2 kali lipat juga, makanya mahal-mahal, dan orang punya proposal juga termasuk tinggi. Tapi kebaikan Tuhan itu kami rasakan sekali, karena walaupun waktunya sudah mepet dan kami juga butuh dana yang besar, tapi pada saat sudah dekat-dekat mau KKR, puji Tuhan dana yang kami dapat malah lebih dari apa yang kami butuhkan. Dan
kami bisa melaksanakan KKR, Health Expo, KKR dan juga APTA. Jadi bisa kasih hadiah ke anak-anak juga. Dan sembako juga ya, ke sembako masyarakat. juga ke masyarakat. Dan waktu jalankan Health Expo ya. Iya. Waktu jalankan Health Expo, ada lagi satu orang bapak yang bergumul dengan kakinya karena dia jatuh motor. Dia kena knalpot dari bagian sini sampai bagian paha sini. Semua ini sudah terkupas dari kulit, sudah melepuh dan dia susah sekali mau berjalan. Tapi waktu itu sudah di dekat-dekat terakhir, tinggal 2 hari atau 3 hari, sekitaran seperti itu. Saya dengan partner sudah mau pulang ke kota dan mau kembali ke Manado. Tapi Tuhan izinkan, walaupun hanya bisa dibilang hanya 1 hari atau 1 hari setengah untuk saya dengan partner rawat, puji Tuhannya perubahan itu sangat cepat. Tuhan izinkan mujizat terjadi sehingga bapak ini lukanya itu kering dan dia lihat sendiri perubahan yang Tuhan buat itu. Dan saya dengan partner katakan, ini semua bukan karena obat ini, bukan karena saya dengan partner, tapi orang ini di tempat ini hanya alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, membagikan kebenaran, membagikan firman Tuhan kepada orang lain bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan itu selalu adil lah di dalam orang kehidupan. Jadi waktu itu sudah mulai terakhir, tapi puji Tuhan ada banyak pergumulan, tapi dari sekian banyaknya pergumulan Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu memberikan solusi yang baik. Dan kalau kita semua membacakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi firman itulah yang selalu menguatkan saya dengan partner. Dan terlebih khusus ada banyak pengalaman rohani, pengalaman iman berjalan dengan Tuhan yang saya dengan partner rasakan. Jadi, terima kasih, Tuhan berkati. Sudah tahu kita mau akhiri bagaimana kok.